Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba untuk berlatih soal-soal bersama teman-teman ya. Latihan soal P3K Guru Kelas update 2021. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Sini ada 5 pilihan ya. A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Kira-kira yang mana ya? Di sini jawabannya menurut saya adalah C ya. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Karena kalau kita membagi tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilannya itu diharapkan menghasilkan hasil yang maksimal ya. Jawabannya C. Lanjut, nomor 2. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Disinilah apakah Anda sebagai seorang pemimpin ya. Biasanya seorang pemimpin itu adalah dia itu sebagai pengontrol dan pengawas ya. Jawabannya A. Nomor 3. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Kalau saya cenderung ke A ya. Coba kita lihat. Oh iya. Jawabannya A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Lanjut, nomor 4. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Ini pertanyaannya adalah bertanya tentang diri kita ya. Biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini kita itu harus dibagus-bagusin ya. A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikir ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Kalau saya ini cenderung ke A ya jawabannya, soalnya ini harus dibagus-bagusin biasanya. Ya, jawabannya A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Lanjut, nomor 5. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Yuk kita lihat. A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. Ini saya rasa kurang baik. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Ya kita lihat dulu. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Karyawan yang berkompetensi di bidang pemasaran.
Kalau saya cenderung ke E ya, berdiskusi. Kita lihat. Oh ya, jawabannya E, mendiskusikan. Lanjut nomor 6. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Jawabannya E. Interpersonal. Kita lihat ya penjelasannya. Communication dapat dimaknai sebagai jalan proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Konseptual, segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep, itu bisa berupa konsep abstrak maupun teoritis. Teknis, sebuah aturan atau norma persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa. Simpati, sering digunakan untuk menggambarkan berbagai rasa sakit emosional seseorang. Interpersonal, keahlian untuk berkomunikasi bersama. Ya, jawabannya E ya. Interpersonal. Lanjut nomor 7. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik, sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran, B. Operasional atau produksi, C. Personalia, D. Keuangan, E. Pemasaran. Jawabannya adalah B. Operasional atau produksi. Lanjut nomor 8. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Budaya lokal umumnya bersifat tradisional. Lanjut nomor 9. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokrasi, E. Personal. Mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut otoriter. Nomor 10. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Jawabannya adalah kompromi. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode kompromi. Kita lihat penjelasannya. Apa itu akomodasi? Adalah langkah yang ditempuh untuk mengatasi konflik atau masalah antar dua pihak. Akomodasi itu langkahnya. Kompromi merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan cara damai dan tanpa paksaan hingga mencapai kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak. Ini berarti berunding ya. C. Kolaborasi, bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. D. Kompetisi, dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. E. Remisi, pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelas berarti jawabannya adalah B. Kompromi. Semoga bermanfaat. Sekian ya. Baru 10 soal. Nantikan contoh soal selanjutnya. Mohon dukungannya dengan like, comment, subscribe, and share ya channel ini. Semoga biar saya lebih semangat membuat contoh-contoh soal yang lain. Semoga sukses.
teman-teman. Semoga lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.